Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kuak. Kita hari ini akan membahas tentang prinsip dasar metabolisme. Metabolisme ini nanti akan dibahas di SMA di materi kelas 12. Nah, kita kenalan dulu tentang metabolisme. Untuk menyebut sesuatu hal sebagai metabolisme harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, berikut kita cek syaratnya ya. Syarat pertama, metabolisme adalah harus berupa reaksi kimia. Jadi selain reaksi kimia, kita nggak bisa menyebutnya sebagai metabolisme. Yang kedua, metabolisme harus terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Maka jika ada kasus reaksi kimia, misal di motor, yaitu bensin dibakar, itu nggak bisa disebut metabolisme karena tidak terjadi di dalam tubuhnya makhluk hidup. Nah, syarat metabolisme itu hanya dua saja, yaitu reaksi kimia dan terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Tapi mungkin ada beberapa catatan yang cukup penting, gitu kan ya. Nah, pertama catatan yang penting adalah metabolisme hampir selalu dibantu oleh enzim. Nanti enzim akan dibahas di video berikutnya tentang detail-detail enzimnya gitu kan. Tapi ingat, kata-kata dibantu ini bukan berarti hukumnya mutlak. Tapi tanpa adanya enzim, metabolisme bisa jalan, cuma prosesnya akan lambat banget. Gitu kan? Jadi hampir wajib, tapi nggak 100% wajib. Nah, ada lagi beberapa catatan yaitu virus tidak melakukan metabolisme di dalam tubuhnya. Karena ingat, di dalam tubuh virus itu hanya ada DNA atau RNA saja. Nah, tapi anehnya virus itu bisa melakukan reproduksi, dan reproduksi itu butuh metabolisme. Nah, maka virus tidak melakukan metabolismenya di tubuhnya sendiri, tetapi metabolismenya terjadi ketika dia sudah masuk ke tubuhnya inang. Nah, jadi itu, virus tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup, salah satunya karena dia sendiri tidak bisa melakukan metabolisme di dalam tubuhnya dia sendiri. Nah, oke, ini awalan tentang metabolisme. Selanjutnya, metabolisme itu digolongkan menjadi dua golongan besar. Kita sebut dengan istilah yang pertama, katabolisme, dan yang kedua dengan anabolisme. Keduanya memiliki ciri yang berlawanan. Jadi kita bisa bedakan dengan jelas. Nah, yang pertama, katabolisme adalah reaksi pemecahan. Sedangkan anabolisme kebalikannya adalah reaksi penyusunan. Reaksi pemecahan pasti memiliki ciri-ciri yaitu mengubah sesuatu yang besar menjadi barang yang lebih kecil. Tapi ingat, karena tadi di depan syarat metabolisme adalah reaksi kimia, maka yang dirubah ini pun dari besar jadi kecil adalah molekul yang ukurannya besar menjadi molekul yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan anabolisme pasti kebalikannya, mengubah sesuatu yang kecil, molekul, menjadi molekul yang ukurannya lebih besar. Nah, ini juga menimbulkan konsekuensi sendiri, yaitu ketika ada barang besar dipecah di katabolisme, pasti hasilnya jadi barang kecil yang jumlahnya lebih banyak. Karena nggak mungkin Anda memecah satu batu besar, dipecah, nanti jadi satu batu kecil. Yang ada pasti jadi beberapa batu kecil dan jumlahnya lebih banyak. Maka kita sederhanakan bahwa katabolisme ciri-cirinya adalah dari yang jumlahnya sedikit menjadi jumlahnya lebih banyak. Oke. Sedangkan di anabolisme, bahannya lebih banyak, tapi hasilnya jumlahnya lebih sedikit. Oke. Berikutnya, ini dia ciri-ciri spesial dari katabolisme. Katabolisme memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan energi. Bentuknya apa? Tergantung situasi dan tergantung reaksi katabolismenya gitu. Sedangkan anabolisme untuk menyusun sesuatu malah membutuhkan energi. Nah, itu tadi 4 adalah perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme.
Nah, di SMA nanti katabolisme dan anabolisme yang dibahas ada 2 macam, yaitu respirasi dan fotosintesis. Kita cek dulu fotosintesis karena fotosintesis sudah sering diajari dari SD, SMP, sampai di SMA nanti diajarin lagi. Kita kenalan sama fotosintesis sesaat gitu kan ya. Nah, fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun atau ya di bagian tanaman-tanaman lain yang punya klorofil ya gitu kan ya. Nah, sejak SD kita kadang diberi definisi yang sederhana, yaitu fotosintesis adalah proses membuat makanan, gitu kan? Proses membuat makanan. Akhirnya di bayangannya kita adalah muncul bahwa yang namanya fotosintesis menghasilkan energi. Tapi kita cek terlebih dahulu. Nah, kita lihat apakah dia masuk katabolisme atau anabolisme. Kita lihat dulu dari bahannya. Fotosintesis punya 2 bahan. Yang pertama, bahan utamanya adalah karbon dioksida, dan yang kedua bahan utamanya air. Ketika fotosintesis jalan, nanti karbon dioksida dan air akan dirubah menjadi C6H12O6 atau yang kita lebih kenal dengan istilah namanya glukosa. Dan nanti ada sampahnya atau sisanya yang kita nikmati bareng-bareng, yaitu oksigen. Nah, lihat di sini ada CO2, H2O, C6H12O6, dan oksigen. Coba bayangkan di antara 4 bahan itu, siapa yang ukurannya paling kecil, siapa yang ukurannya paling besar. Dilihat CO2 itu hanya karbon 1 dengan oksigen 2. H2O itu 2 hidrogen dengan 1 oksigen, dan seterusnya. Tapi lihat glukosa, di situ satu glukosa terdiri dari 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 buah oksigen. Maka pasti ukuran yang paling besar di bahan dan hasil fotosintesis ini adalah si glukosanya. Karbon 6, hidrogen 12, dan oksigennya 6. Paling kecil oksigen. Nah, kemungkinan oksigen, karena kita nggak tahu pasti H2O dengan oksigen mana yang lebih kecil, gitu kan ya. Tapi coba lihat lagi. Kita cek, karena C6H12O6 itu di sisi hasil dan ukurannya paling besar, maka pasti di sini masuknya ke kategori anabolisme. Karena ingat, syarat kedua dari anabolisme adalah perubahan dari kecil jadi besar. Apakah mungkin fotosintesis anabolisme? Kita cek syarat berikutnya. Katanya anabolisme itu yang jumlahnya banyak, jadi jumlahnya lebih sedikit. Kita cek. Untuk membuat satu glukosa, nanti kalau Anda menyamakan reaksinya, dibutuhkan 6 CO2, 6 H2O untuk jadi satu glukosa, dan sampahnya berupa 6 oksigen. Kita lihat di sisi kiri reaksi, ada 6 CO2 dan 6 H2O, maka totalnya ada 12 molekul. Sedangkan di sisi kanan, 1 glukosa dan 6 oksigen, maka totalnya cuma 7 molekul. Maka sisi kiri bahannya lebih banyak daripada sisi kanan hasilnya. Oke, banyak jadi sedikit, sesuai dengan syarat anabolisme yang ketiga. Syarat anabolisme berikutnya membutuhkan energi. Fotosintesis membutuhkan energi kah? Iya, butuh. Energinya yaitu dari matahari. Makanya fotosintesis, maaf sebenarnya bukan 100% matahari, tapi cahaya ya. Jadi sumber cahaya lain yang memenuhi syarat pun masih bisa digunakan untuk fotosintesis. Nah, jadi dilihat di sini, fotosintesis adalah termasuk contoh dari anabolisme, bukan katabolisme. Nah, oke. Gitu ya. Nah, terus berarti siapa contoh dari katabolisme? Kita pasti juga sudah pernah mengenalnya, cuma belum mengenal detail mungkin, yaitu proses kebalikan dari fotosintesis. Glukosa ditambah oksigen malah jadi CO2 dan H2O. Kita sebut itu dengan reaksi yang namanya respirasi. Nanti ada pertanyaan lagi loh, Mas, respirasi itu kan pernafasan. Tidak 100% benar, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bikin video tentang perbedaan respirasi dengan pernafasan. Ini mungkin karena dari awal dulu diberitahu oleh banyak orang bahwa respirasi dan pernafasan
sama persis, nggak sama persis. Oke, demikian dulu video tentang prinsip dasarnya metabolisme. Semoga mudah dimengerti. Oh iya, maaf saya juga kelewatan ini tadi, respirasi itu menghasilkan yang namanya ATP. Nah, ATP itu yang tadi menghasilkan energi dan energinya nanti dipakai oleh makhluk hidup, salah satunya manusia, gitu kan. Oh ya, terima kasih. Sekian saja, semoga mudah dimengerti. Nah, terima kasih.